Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet em, kerjasama antara Bicara Pajak dan juga HD Tech Center Bandung. Malam ini kita akan melanjutkan materi masih seputar pemeriksaan keberatan dan upaya hukum lainnya. Kalau di pertemuan kemarin, kita sudah membahas ya mengenai pemeriksaan, kita sudah diskusi banyak hal mengenai pemeriksaan, dan malam ini masih bersama Mas Doni Darwin, kita akan melanjutkan adanya upaya hukum gitu ya, gitu. Jadi kan kemarin produk hukum pemeriksaan itu kan namanya SKP ya, Surat Ketetapan Pajak gitu ya. Nah, surat ketetapan pajak sendiri itu ada beberapa jenis, ada yang kurang bayar, ada yang lebih bayar, dan ada juga yang nihil ataupun kurang bayar tambahan. Artinya ketika walaupun sudah pernah terbit SKP, sudah pernah diperiksa, tapi kemudian diperiksa lagi, maka itu akan terbit lagi namanya SKP KBT atau tambahan. Nah, tapi wajib pajak juga tidak hanya sekedar terima gitu aja gitu ya, gitu. Jadi ada yang namanya upaya hukum gitu ya. Jadi ketika misalkan hasil pemeriksaannya itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak masih berhak untuk mengajukan upaya hukum ya, entah itu keberatan ataupun banding nantinya gitu. Nah, malam ini Mas Doni akan menjelaskan seperti apa upaya hukum itu, kemudian bagaimana syarat-syaratnya dan seperti apa konsekuensinya, misalkan apabila karena kan yang namanya upaya hukum itu pilihan ya, jadi yang namanya pilihan itu bisa bisa baik ataupun bisa kurang baik seperti itu. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Mas Doni untuk memulai pelatihan pada malam hari ini. Dari saya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk bisa join. Selamat menyimak pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faris. Saya izin share screen ya. Wait. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Saya refresh sedikit ya untuk yang pemeriksaan kemarin. Jadi untuk pemeriksaan sendiri, kita sedikit refreshing adalah kegiatan yang didasarkan kepada SOP untuk memeriksa. Sorry, saya bisa izin sebentar. Di sini masih azan, jadi saya izin pause sebentar.
Baik, terima kasih. Jadi kita agak sedikit merefresh ya terkait pemeriksaan kemarin. Jadi pemeriksaan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk masa yang spesifik. Sehingga dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu juga lebih spesifik. Misalnya dalam 1 tahun pajak, contohnya Januari-Desember 2021. Semua dokumen yang berhubungan dengan transaksi yang ada di tahun tersebut. Atau satu jenis pajak misalnya PPN untuk masa Agustus 2022, maka dokumen yang terkait dengan transaksi-transaksi di bulan Agustus tahun 2022. Nah, kemudian wajib pajak yang kooperatif akan memiliki nilai tambah, misalnya responnya cepat, tidak defensif, dan tidak menyembunyikan data. Kalau menyembunyikan data itu maksudnya gimana? Wajib pajak bilang, kami cuma punya rekening Bank Mandiri, BRI, dan BNI gitu kan. Tapi ternyata punya rekening BCA, CIMB yang diperoleh dari hasil permintaan pihak ketiga. Nah, itu kan berarti ada itikat tidak baik dari wajib pajaknya, begitu kan? Nah, kemudian mengadministrasikan data-data perpajakan dengan baik, setidaknya 5 tahun terakhir supaya tidak repot ketika ada pemeriksaan dan juga memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mendapatkan hak-haknya. Maksudnya seperti apa? Karena ketika misalnya wajib pajak ini diperiksa untuk tahun 2019 tapi dokumennya sudah dimusnahkan. Berarti kan wajib pajak tidak punya senjata, tidak punya data untuk melawan data dari wajib pajak. Bagaimana kita bisa mengcounter kalau kita sendiri juga tidak tahu 2019 itu seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian wajib pajak juga memiliki hak untuk menyanggah hasil pemeriksaan dengan dasar data dan fakta dan bukti-bukti yang kuat. Kemudian untuk aturan yang digunakan ini dapat diajukan quality assurance. Dan untuk alur pemeriksaan pajak sendiri dimulai dari penerbitan SP2, itu pemeriksaannya sudah mulai argonya, kemudian pemanggilan wajib pajak ke kantor maupun pemeriksaannya datang itu sudah dimulai. Kemudian adanya peminjaman dokumen, di sini wajib pajak juga harus memberikan dokumen yang berhubungan dengan tahun dan transaksi yang diperiksa. Kemudian penyampaian hasil pemeriksaan sementara, kemudian ada tanggapan, dan ada pembahasan. Di tahap tanggapan ini kita bisa setuju, setuju sebagian, atau menolak keseluruhan hasil pemeriksaan. Kemudian di pembahasan juga kita bisa setuju, menolak sebagian, ataupun menolak seluruhnya. Setelah itu pemeriksaan selesai dan ada laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak. Ada 4. Surat ketetapan pajak nihil, tidak ada nominalnya, tidak ada yang perlu dilakukan ataupun dibayar. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar, berarti ada yang perlu dibayar dan ada sanksinya di situ. Kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar, di mana wajib pajak akan mendapatkan nominal restitusi setelah dikompensasi dengan hutang-hutang pajaknya, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kalau misalnya sebelumnya sudah ada ketetapan pajak, tapi ada data baru atau novum sehingga jumlah yang perlu dibayar ini bertambah. Seperti itu. Nah, setelah menerima surat ketetapan pajak atau produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak, apa sih yang perlu dilakukan oleh wajib pajak? Nah, sekarang kita masuk ke upaya hukum dari wajib pajak. Jadi, untuk ketetapan sendiri, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Apabila terdapat sengketa dan kurang dari 3 bulan, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang didasarkan pada pasal 25 Undang-Undang KUP. Tapi kalau tidak ada, kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan itu bisa melakukan pembatalan ketetapan, tapi ada syarat dan ketentuannya. Kemudian kalau tidak ada sanksinya, maksudnya ketika misalnya ada sengketa terkait sanksi, maka ada penghapusan sanksi pasal 36 ayat 1A, kemudian 16, dan ada penghapusan dari STP itu sendiri. Jadi melalui pasal 36 ayat 1C. Nah, di sini saya jelaskan ulang, jadi atas produk hukum SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, kemudian STP yang timbul sengketa, maka itu dapat ada 2 pilihannya. Yang pertama itu melakukan keberatan atau pembatalan, kemudian ada namanya pengurangan atau penghapusan sanksi. Di sini baik SKP kemudian STP itu dapat dimohonkan untuk dihapus penghapusannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan prosedur, maka bisa dilakukan pembatalan hasil pemeriksaan pasal 36 ayat 1D.
Tapi kalau misalnya ada kesalahan hitung, kesalahan penerapan aturan, ataupun kesalahan lain, itu surat ketetapan pajak atau produk hukumnya itu bisa dibetulkan melalui pembetulan pasal 16. Bisa dari permohonan wajib pajak atau secara jabatan Direktorat Jenderal Pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak dari wajib pajak atau produk hukum dari wajib pajak. Nah, yang pertama, pembetulan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP atas permohonan WP atau karena jabatan atau secara sepihak ya, DJP dapat membetulkan SKP, STP, SK pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, pengurangan ketetapan, pembatalan ketetapan, pengembalian pendahuluan, atau imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan undang-undang. Jadi ada yang salah nih dari produk hukum yang sudah diterbitkan sebelumnya dan dapat dimohonkan untuk dibetulkan berdasarkan permohonan ataupun secara jabatan atau secara sepihak dari Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme penelitian tentunya tidak serta-merta akan dibetulkan. Nah, jadi alasan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan undang-undang. Kalau misalnya wajib pajak mau melakukan permohonan untuk pembetulan, secara formal persyaratannya adalah satu permohonan diajukan untuk satu produk hukum, surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan, disampaikan ke kantor pelayanan pajak terdaftar, dan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasannya. Ternyata, Pak, ini salahnya karena salah hitung, harusnya hanya 5 bulan, tapi di situ tertulis 15 bulan atau 6 bulan, harusnya 5. Itu bisa dibetulkan. Kemudian diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasannya tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan dilampiri surat kuasa khusus kalau misalnya menggunakan kuasa. Selanjutnya mekanismenya ada keberatan. Keberatan ini atas SKP atau pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Jadi persyaratan formal dalam mengajukan keberatan adalah dia tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian mengemukakan jumlah pajak yang terutang disertai alasannya. Jadi misalnya produk hukum bilang 100 tapi wajib pajak itu 50, Pak. Harusnya 50 karena datanya begini. Nah, kemudian satu keberatan untuk satu produk hukum atau satu pemotongan atau pemungutan. Kemudian melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir. Misalnya, produk hukumnya ini 100 nih yang harus dibayar. Ternyata yang disetujui hanya 40. Yang 40 ini harus dibayar, sehingga yang 60 ini adalah yang disengketakan. Dan diajukan dalam waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak ini dikirim. Kalau misalnya pemeriksaan selesai, kemudian SKP-nya ini 1 Maret, berarti paling lama bulan Maret, April, Mei, akhir Mei itu sudah harus mengajukan permohonan keberatan. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan surat kuasa khusus dan tidak mengajukan permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP. Maksudnya apa? Di 2 cabang ini, keberatan dan penghapusan sanksi, wajib pajak tidak bisa memilih keberatan dan penghapusan sanksi, tapi salah satu, keberatan aja dengan resiko sanksinya atau penghapusan sanksi bisa diajukan 2 kali tapi tanpa resiko. Nah, untuk keputusannya sendiri, dia ada mengabulkan seluruhnya atau sebagian, kemudian menolak atau menambah. Nah, dalam hal ditolak atau dikabulkan sebagian, dulu dikenai sanksi dendanya itu 50% dari jumlah pajak berdasarkan SK keberatan dikurangi yang telah dibayar sebelum keberatan. Jadi kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksinya 50% dari jumlah pajak yang terutang, kemudian kalau sekarang itu di 30% yang di presentasi sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya tadi 100, kemudian setujunya 40 nih, yang 40 sudah dibayar, berarti pokok sengketanya adalah 60. Nah, dari 60 ini ternyata wajib pajak ditolak seluruhnya, sehingga yang terutang tambahannya adalah 60 ditambah 30%, 18. Jadi yang harus dibayar adalah 78. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Belum ada ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini pengurangan atau penghapusan sanksi. Pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Nah, ruang lingkup sanksi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan ini meliputi sanksi administrasi dalam SKP kecuali SKPKB pasal 13A Undang-Undang KUP. Kemudian sanksi administrasi dalam STP yang terkait dengan SKP kecuali STP pasal 25 ayat 9 dan STP pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP, atau sanksi administrasi dalam STP selain huruf B. Nah, kalau SKPKB pasal 13A Undang-Undang KUP ini kenaikan 200% untuk bukti permulaan tanpa usul penyidikan. Kemudian kalau STP pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP ini denda 30% ketika keberatannya ditolak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita keberatan ada resiko kita membayar lebih besar itu 30% kalau kalah. Tapi kalau menang ya bisa dihapuskan. Nah, ini tidak bisa diajukan permohonan penghapusan sanksi. Sama dengan STP pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP atas banding. Kalau misalnya bandingnya kalah, maka ada 60% denda dari jumlah pajak yang masih harus dibayar setelah banding. Permohonan untuk penghapusan sanksi ini dapat diajukan 2 kali dan permohonan kedua diajukan paling lama 3 bulan sejak SK pertama ini dikirim. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan di 1 Januari, kemudian diterima di 1 Juni, nah paling lama berarti 3 bulan sejak 1 Juni adalah Juni, Juli, Agustus. Pada tanggal 31 Agustus ini SK permohonan kedua harus segera dikirimkan. Kalau tidak, maka wajib pajak sudah tidak bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi untuk yang kedua. Ini yang paling penting karena ketika misalnya wajib pajak sudah setuju atas hasil pemeriksaan, itu pemotongan sanksi ini cukup lumayan karena kalau angka yang bulatnya adalah 2% dikalikan paling banyak 24, 48%, hampir setengah dari pokok pajaknya. Kalau ini bisa dihapuskan kan akan lebih meringankan wajib pajak. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang lain silakan. Untuk pengurangan atau penghapusan sanksi. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk pengurangan atau penghapusan sendiri ada beberapa persyaratan atau kriteria. Jadi permohonannya ini dapat diajukan apabila tidak diajukan keberatan atau diajukan tapi dicabut atau tidak dipertimbangkan. Kemudian tidak diajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar atau diajukan tapi dicabut. Kemudian tidak diajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau diajukan tapi dicabut atau ditolak. Nah, kemudian ada tidak diajukan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atau diajukan tapi dicabut. Nah, untuk persyaratan formalnya sama ya untuk semua untuk semua upaya hukum adalah satu permohonan untuk satu produk hukum atau SKP atau STP kecuali STP pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP sepanjang dia terkait dengan SKP-nya. Kemudian tertulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Arab, dan mengemukakan jumlah sanksi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Contohnya, dengan pokok 100 sanksinya ada 48, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan sanksinya itu dinolkan dengan disertai alasan. Apakah kekhilafan, kekurangan likuiditas, ataupun alasan-alasan yang lain. Kemudian disampaikan ke KPP terdaftar melalui pos atau tempat pelayanan terpadu secara langsung dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan surat kuasa khusus. Nah, selanjutnya untuk pengurangan atau penghapusan sanksi ini, kalau misalnya wajib pajak permohonannya tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan formal, DJP akan mengembalikan permohonan tersebut dengan ketentuan bila WP tidak memenuhi kriteria tidak dapat diajukan kembali. Tapi kalau misalnya hanya syarat formal, bila tidak memenuhi persyaratan formal berlaku ketentuan untuk permohonan pertama itu dianggap belum mengajukan, atau untuk permohonan kedua masih dapat mengajukan sepanjang jangka waktu 3 bulan belum terlampaui. Untuk surat keputusan atau hasilnya, ini dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan dari wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan SK pengurangan atau penghapusan sanksi paling lama 6 bulan. Apabila terlampaui, permohonan dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan SK sesuai dengan permohonan wajib pajak. Jadi misalnya masuknya di bulan Januari,
maka 6 bulan itu paling lama di 30 Juni wajib pajak sudah harus mendapatkan hasilnya. Apakah menolak, diterima, atau menerima sebagian, seperti itu. Kemudian pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar. Pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Ruang lingkup dari SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak adalah SKP yang tidak benar, kecuali SKPKB pasal 13A Undang-Undang KUP. Pengertian dapat dikurangkan adalah apabila pajaknya terutang tidak benar dan dapat dibatalkan apabila SKP ini seharusnya tidak diterbitkan. Dalam hal dibatalkan, maka dianggap tidak pernah diterbitkan SKP dan DJP dapat menerbitkan SKP atas masa atau tahun pajak dan jenis pajak tersebut. Permohonan dapat diajukan 2 kali, permohonan kedua harus diajukan paling lama 3 bulan sejak SK pertama dikirim. Nah, maksudnya apa? Seharusnya tidak terbit. Kalau misalnya untuk contoh, ternyata karena tidak diketahui apa yang dijual oleh wajib pajak dikenakan PPN. Ternyata seharusnya atas penyerahan tersebut tidak dikenakan PPN atau tidak terutang PPN sementara SKP-nya terbit, maka itu bisa dibatalkan. Ya, seperti itulah yang bisa diajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar. Nah, untuk pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar ini, dalam hal permohonan tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan formal, DJP akan mengembalikan permohonan dengan ketentuan yang sama seperti tadi. Bila tidak memenuhi kriteria, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali. Kemudian apabila tidak memenuhi persyaratan formal atau administrasi, maka berlaku ketentuan untuk yang pertama kali dianggap belum mengajukan. Jadi bisa diajukan lagi 2 kali lagi. Tapi untuk permohonan yang kedua, masih dapat mengajukan sepanjang jangka waktu 3 bulan belum terlampaui. Nah, untuk surat keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dalam jangka waktu 6 bulan. Apabila terlampaui, permohonan dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat ketetapan sesuai dengan permohonan wajib pajak. Selanjutnya ada pembatalan hasil pemeriksaan. Pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tidak adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, untuk ruang lingkup, SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak adalah SKP yang diterbitkan tanpa penyampaian SPHP atau SPHV atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau akhir hasil verifikasi. Kecuali SKPKB pasal 13A Undang-Undang KUP, SKPKBT pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP, dan SKPLB pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. SKPKB pasal 13A Undang-Undang KUP adalah SKPKB bukper tanpa usulan penyidikan. Kemudian SKPKBT pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP adalah keterangan tertulis dari wajib pajak. Jadi wajib pajak yang melakukan pengungkapan atau mengaku seperti itu. Kemudian SKPLB pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah SKPLB atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Dan permohonan ini kalau yang sebelum-sebelumnya paling banyak diajukan 2 kali, maka yang ini hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali untuk pembatalan hasil pemeriksaan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Baik, belum ada ya, saya lanjutkan. Nah, untuk pembatalan hasil pemeriksaan, kriteria yang dapat diajukan adalah SKP tersebut tidak diajukan keberatan. Kemudian tidak diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Atau tidak diajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar atau diajukan tapi dicabut. Kemudian permohonan ini tidak dapat diajukan dalam hal SKP tersebut diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan atau diajukan keberatan tapi dicabut oleh WP. Kalau yang dicabut oleh WP ini kan yang permohonan pengurangan atau penghapusan atau pembatalan SKP. Tapi kalau misalnya dia keberatan meskipun sudah dicabut tidak dapat diajukan untuk pembatalan hasil pemeriksaan.
Persyaratan formalnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu satu permohonan untuk satu produk hukum tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang tidak adanya SPHP yang tidak disampaikan dan atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi. Kemudian disampaikan ke KPP terdaftar dan ditandatangani WP atau kuasa dengan dilampiri surat kuasa khusus. Nah, untuk pembatalan hasil pemeriksaan sendiri dalam hal permohonan tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan formal atau administratif, DJP akan mengembalikan permohonan dengan ketentuan bila tidak memenuhi kriteria, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali. Bila tidak memenuhi persyaratan formal dianggap belum mengajukan. Kemudian untuk surat keputusan dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak. DJP harus menerbitkan SK pembatalan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 6 bulan. Apabila terlampaui permohonan maka dianggap diterima, apapun permintaan WP. Dan DJP harus menerbitkan SK sesuai dengan permohonan dari wajib pajak. SK-nya akan dibatalkan kalau lewat waktu. Dalam hal DJP mengabulkan permohonan, proses pemeriksaan atau verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa penyampaian SPHP atau SPHV, dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi. Nah, selanjutnya ada pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar. STP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan ini meliputi STP yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKP dan STP yang tidak benar selain pada huruf A di atas. Pengertian dapat dikurangkan apabila mengandung sanksi yang tidak benar dan dapat dibatalkan dalam hal STP seharusnya tidak diterbitkan. Kemudian permohonan dapat diajukan 2 kali dan permohonan kedua harus diajukan paling lama 3 bulan sejak SK permohonan pertama dikirim. Ini ada pertanyaan, saya lanjutkan ini sampai selesai dulu Mbak ya yang terkait pengurangan ini. Jadi untuk pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, kriterianya adalah pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP hanya dapat diajukan dalam hal atas SKP yang terkait ini tidak diajukan keberatan. Jadi pilihan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya udah keberatan ya jalur keberatan, kalau pembatalan ya pembatalan, seperti itu. Tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan tapi dicabut atau tidak dipertimbangkan. Tidak diajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar atau diajukan tapi dicabut, atau tidak diajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau diajukan tetapi dicabut atau ditolak. Kemudian pengurangan atau pembatalan STP yang tidak terkait dengan SKP dapat diajukan. Dalam hal STP tersebut tidak diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan tapi dicabut oleh wajib pajak. Dan persyaratan formalnya sama seperti yang lainnya, satu permohonan untuk satu produk hukum, di kasus ini adalah STP, tertulis dalam bahasa Indonesia, mengumumkakan jumlah tagihan pajak menurut wajib pajak yang disertai dengan alasan, kemudian disampaikan ke KPP terdaftar melalui pos tercatat atau langsung ke TPT, tempat pelayanan terpadu, dan ditandatangani WP atau kuasa dengan dilampiri surat kuasa khusus. Ini ada format tersendiri, nanti bisa dicari di internet atau kita konsultasi ke helpdesk atau ke AR-nya. Kemudian dalam hal permohonan tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan formal, DJP akan mengembalikan permohonan dengan ketentuan seperti yang lainnya. Kalau tidak memenuhi kriteria tidak dapat diajukan kembali, kalau tidak memenuhi persyaratan formal berlaku ketentuan yang sama. Permohonan pertama dianggap belum mengajukan, kalau untuk yang kedua bisa diajukan kembali sepanjang jangka waktu 3 bulan ini belum terlewati atau terlampaui. Surat keputusannya bisa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak seluruhnya permohonan wajib pajak. Jangka waktunya 6 bulan, kalau misalnya terlewati maka permohonan dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan SK sesuai dengan permohonan wajib pajak yang membatalkan atau mengurangi STP tersebut. Oke, sekarang saya masuk ke pertanyaan sebentar. Dari Mbak Putri, Pak mau nanya ya, misal saat pemeriksaan kita nggak bisa menyediakan beberapa data yang diminta oleh pemeriksa karena arsipnya nggak ada, bener-bener gone, dan kondisinya kita sebagai staf yang baru kerja di situ, staf lamanya udah pensiun, dan ketika ditanya juga nggak ingat arsipnya disimpan di mana. Kira-kira tim pemeriksa akan mengambil tindakan apa? Nah, kalau seperti ini, maka tim pemeriksa mau nggak mau akan menggunakan data yang ada dari internal, dari data yang dimiliki oleh tim pemeriksa. Wajib pajak tentunya akan sulit untuk misalnya ya, ketika pemeriksa itu, Mbak kami nemu data nih Mbak Putri,
ada pajak kurang bayar 50 juta. Nah, menurut SPT-nya Mbak Putri 20 juta, berarti ada selisih 30 juta. Nah, ruginya wajib pajak adalah karena tidak bisa membuktikan, tidak bisa ada fight-nya di situ, maka ya mau nggak mau 50 juta ini nanti akan diterbitkan, tapi untuk sanksinya bisa dimohonkan untuk penghapusan. Seperti itu, Mbak Putri. Kemudian saya lanjutkan ya, ini adalah tingkat badan peradilan pajak. Jadi kalau misalnya produk hukum tadi, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, ntar saya munculkan semua saja. Eits. Jadi untuk ketetapannya produk hukum itu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan STP itu bisa diajukan pembetulan, kemudian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan ketetapan, kemudian pembatalan hasil pemeriksaan dan pengurangan atau pembatalan atas STP. Nah, untuk tahap keberatan sendiri, kalau misalnya setelah keberatan, maka dia bisa diajukan banding. Nah, di banding nanti bisa diajukan lagi peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jadi jalurnya dari produk hukum ke keberatan, ke banding, kemudian ke peninjauan kembali. Nah, tapi untuk yang lain ketika di penghapusan, pengurangan, atau pembatalan, itu maka dia hanya ada satu tahap ya di pengurangan atau pembatalannya tadi. Nah, selanjutnya kalau memang dirasa ada yang masih belum benar, maka wajib pajak ini bisa melakukan gugatan. Sama dengan penagihan pajak atas surat paksa, surat sita, lelang, dan pencegahan. Kalau misalnya dirasa ada yang tidak memenuhi ketentuan, maka dapat diajukan yang namanya gugatan oleh wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke banding, upaya hukum banding. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Persyaratan formalnya tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Kalau tadi kan ke kantor pajak nih, tapi nanti diajukan berjenjang ke kantor wilayah atau direktorat P2. Kalau ini dia diajukan ke pengadilan pajak, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, kemudian satu surat banding untuk satu produk hukum atau satu keputusan. Kemudian disertai alasan yang jelas, dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang dilakukan banding, dilampirkan salinan keputusan yang dilakukan banding, dan dalam hal diajukan terhadap pajak terutang, pajak dimaksud telah dibayar. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh ini sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, kecuali utang pajak pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A Undang-Undang KUP. Dalam banding sendiri, pencabutan banding dapat diajukan kepada pengadilan pajak dan banding yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan dilakukan sebelum sidang dilaksanakan, atau putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan dari terbanding. Nah, maksudnya apa? Banding ini masih bisa dicabut nih, tapi kalau misalnya belum sidang, cukup penetapan dari ketua. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan sidang, maka putusan majelis atau hakim tunggal setelah persetujuan dari yang dilakukan terbanding atau Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding yang dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana di atas itu tidak dapat diajukan kembali. Kemudian untuk sanksinya, dalam hal banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum keberatan. Jadi berapa pajak yang masih terutang, ditambah dendanya ini 60% untuk banding. Kemudian untuk tahap lain, kalau misalnya tadi dirasa ada yang prosesnya belum benar, itu pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, kemudian keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,
Kemudian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, untuk gugatan sendiri dapat dicabut dalam hal wajib pajak melakukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan yang dicabut akan dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua, sama dengan banding tadi, kalau misalnya sidangnya ini belum dimulai. Tapi kalau misalnya sudah dimulai, melalui putusan majelis atau hakim tunggal. Tapi lewat pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan ini diajukan setelah sidang atas persetujuan dari tergugat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Gugatan yang dicabut melalui penetapan dan putusan di atas tidak dapat diajukan kembali. Kemudian ada permohonan penundaan penagihan. Meskipun gugatan tidak menunda penagihan pajak, penggugat dapat mengajukan permohonan agar penagihan pajak ini ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sampai ada putusan pengadilan pajak. Permohonan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Penundaan dapat dikabulkan bila keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan penggugat ini dirugikan jika penagihan pajak dilaksanakan. Kemudian di tingkat Mahkamah Agung, yaitu putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, pihak-pihak yang bersengketa antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak tersebut kepada Mahkamah Agung. Hukum acara pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sesuai Undang-Undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan PP, yaitu kalau misalnya wajib pajak masih harus membayar, maka tetap harus dibayar dan itu tidak mempaus atau menghentikan proses penagihan pajak. Jadi misalnya tadi untuk produk hukum, kalau wajib pajak mengajukan keberatan, itu kemudian diajukan banding, kemudian diajukan kembali peninjauan kembali. Nah, sementara untuk produk hukum yang lain yang tidak diajukan keberatan, misalnya pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan, penagihan pajak dengan surat paksa, itu bisa dilakukan gugatan apabila ada prosedur yang tidak sesuai. Kemudian kalau misalnya masih belum ada titik temu dan wajib pajak masih tidak setuju atau DJP-nya yang tidak setuju, bisa dilakukan peninjauan peninjauan kembali. Nah, untuk peninjauan kembali sendiri hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana ini dinyatakan palsu. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, gitu kan. Jadi kalau misalnya wajib pajak ini ternyata ada data yang belum diungkap, itu ketika Direktorat Jenderal Pajak tahu, maka ketika dilakukan peninjauan kembali biasanya memang akan terbalik hasilnya. Dan apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Kemudian apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dengan ketentuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pengadilan pidana ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan. Kemudian ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal didasarkan alasan bahwa terdapat
bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Putusan ini akan dikirim dalam hal dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus atau nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasa hukum memang agak rumit, tapi saya coba simpulkan ya. Jadi kalau yang pertama ini, kalau misalnya ada data baru karena ketidakjujuran atau kebohongan dari baik sisi wajib pajak ataupun dari sisi Direktorat Jenderal Pajak yang bersengketa. Kemudian ada ditemukan surat-surat bukti baru yang memang valid, jadi tidak ada kebohongan tapi memang baru ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah adanya hal-hal yang diputuskan padahal tidak diajukan sengketa, atau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ada undang-undang atau peraturan yang sudah dicabut, diganti dengan aturan baru. Nah, yang seperti itu dapat diajukan peninjauan kembali. Nah, untuk peninjauan kembali sendiri, jangka waktunya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus peninjauan kembali ini dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal pengadilan pajak ini mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Kemudian pilihan kedua adalah dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonannya diterima. Dalam hal pengadilan pajak mengambil keputusan ini melalui pemeriksaan acara secara cepat. Jadi bedanya 6 bulan dan 1 bulan. Putusan atas permohonan peninjauan kembali di atas harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian sebelum perkara diputus, permohonan peninjauan kembali ini dapat dicabut dan dalam hal sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penagihan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait proses upaya hukum dari wajib pajak, penghapusan sanksi, kemudian keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Melalui chat boleh, melalui suara juga boleh. Sambil saya istirahat sebentar, ambil air minum. Baik, saya lanjutkan dulu ke proses penagihan. Jadi dasar penagihan pajak adalah produk hukum atau ketetapan pajak atau STP yang tadi sudah diterbitkan, baik melalui pemeriksaan ataupun melalui penerbitan lain dari akun representatif ataupun dari pihak-pihak lain di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi dasar penagihan pajak adalah ketetapan pajak atau STP, bisa SKPLB, SKPN, SKPKBT, SKPKB, dan STP. Kemudian atau pada tingkat upaya hukum, itu bisa diajukan atas, maksudnya dasar penagihan pajak adalah dari SK pengurangan, penghapusan atau pembatalan tadi, kemudian dari SK keberatan dan SK pembetulan kalau misalnya ada pajak yang masih harus dibayarkan sebagai dasar dari penagihan. Kemudian pada upaya hukum tingkat pengadilan pajak itu dari putusan gugatan dan putusan banding. Jadi kalau misalnya ada yang masih terutang, dasarnya adalah putusan-putusan gugatan dan banding tersebut. Kemudian pada tingkat Mahkamah Agung itu adalah dari yang peninjauan kembali tadi, putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali. Ini adalah dasar penagihan pajak yang nanti akan dilakukan oleh jurusita dari masing-masing kantor pelayanan pajak. Nah, disinilah dimulai yang namanya proses penagihan pajak. Proses penagihan pajak kapan sih dimulainya? Jadi penagihan pajak akan dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo, jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dibayar atau tidak dilunasi. Jadi kalau 100 dibayar 20, 80 masuk proses penagihan. Kalau misalnya terutangnya 200 tidak dibayar sama sekali, masuk proses penagihan.
Ini meliputi SKPKB, SKPKBT, STP, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, serta putusan PK yang harus dilunasi jangka waktunya 30 hari atau 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP. Kemudian bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan ini dapat diperpanjang menjadi paling lama ini 2 bulan. Pasal 9 ayat 3A Undang-Undang KUP. Nah, kemudian dalam hal keberatan, jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal SK keberatan. Pasal 25 ayat 7 Undang-Undang KUP. Jadi kalau misalnya wajib pajak ini ada keberatan, maka sampai dengan 1 bulan sejak tanggal SK keberatan ini proses penagihannya ditunda. Kalau misalnya tadi kan paling lama proses keberatan itu 6 bulan, berarti kan wajib pajak punya jangka waktu 7 bulan untuk mempaus atau tidak melakukan angsuran pajak. Kemudian dalam hal banding, jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal putusan banding. Pasal 27 ayat 5A Undang-Undang KUP. Nah, kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak ini menagih, siapa yang menjadi tertanggung atau penanggung pajak? Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPSP, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Siapa mereka? Kalau orang pribadi, wali atau pengampunya, ahli warisnya. Kalau untuk badan, itu ada pengurus, kemudian ada kurator dalam hal wajib pajak ini pilot, likuidator dalam hal perusahaan ini dilikuidasi. Kemudian ada badan pembubaran dalam hal badannya ini dibubarkan. Bagaimana tata cara penagihan pajak? Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PPSP. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Jadi kalau misalnya wajib pajak ditagih tidak bayar, itu nanti akan ada barang yang disita, dilakukan lelang, kemudian dijual, dan kalau misalnya masih kurang ada penyitaan lagi, tapi kalau lebih maka sisanya akan dikembalikan ke wajib pajak. Kemudian pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPSP adalah penagihan ini dilakukan oleh jurusita pajak, yaitu pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jadi kalau pemeriksaan tadi lebih seram, penagihan ini adalah tahap setelah proses pemeriksaan atau penerbitan produk hukum. Nah, dasar penagihan pajak, produk hukumnya tadi, setelah 1 bulan maka akan jatuh tempo dan dimulai saatnya penagihan. Nah, di situ 7 hari akan muncul yang namanya surat teguran, kemudian setelah 21 hari akan ada surat paksa, dalam 2 kali 24 jam ada surat perintah melaksanakan penyitaan. Kemudian dalam 14 hari setelah ada penyitaan itu ada pengumuman lelang. Kemudian 14 hari setelahnya adalah pelaksanaan lelang. Jadi saya ulangi, jadi dari produk hukumnya tadi misalnya dia terbit 1 Januari maka 1 bulan di awal Februari dia sudah jatuh tempo. Berarti tanggal 7 Februari jurusita akan menerbitkan surat teguran. Kemudian 21 hari berarti 28 Februari surat paksa harus diterbitkan dan disampaikan. Kemudian pada 2 Maret SPMP surat perintah melaksanakan penyitaan akan disampaikan. Kemudian ada proses sita dan pada tanggal 16 Maret ada pengumuman lelang atas barang-barang yang sudah diambil dari wajib pajak. Nah, kemudian setelah 14 hari itu dari tadi 16 ya berarti tanggal 30 Maret akan dilakukan proses lelang untuk membayar hutang-hutang dari wajib pajak. Kita masuk ke surat teguran. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PPSP. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya yang berisi rangkuman wajib pajak A masih memiliki tunggakan atau utang pajak sebesar sekian. Nah, diterbitkan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak kecuali yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Surat teguran akan disampaikan dalam jangka waktu 7 hari sejak jatuh tempo pelunasan, jatuh tempo pengajuan keberatan, tanggal pencabutan keberatan, jatuh tempo pengajuan banding, jatuh tempo pelunasan pajak berdasarkan putusan banding, jatuh tempo pelunasan PBB dan atau BPHTB sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKPKB, SKPKBT, STB atau SK pembetulan, SK keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jadi teguran nanti akan diterbitkan 7 hari sejak jangka waktu dari hutang pajak yang timbul itu harus dibayarkan. Nah, surat paksa. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PPSP. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak apabila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran atau dalam hal terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajaknya ini tidak memenuhi ketentuan, keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pemberitahuan surat paksa dilaksanakan dengan membacakan isi surat paksa oleh jurusita pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Dalam hal penanggung pajak menolak menerima surat paksa, jurusita meninggalkan surat paksa yang dimaksud dan dicatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan. Jadi kalau sama ya dengan pemeriksaan, kalau wajib pajaknya ini menolak akan dicatat dan bahwa wajib pajaknya ini sendiri tidak kooperatif. Itu dicatat dalam berita acara tersendiri dan surat tersebut dianggap telah disampaikan atau diberitahukan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Terkait teguran, kemudian surat paksanya, jurusitanya, utang pajaknya. Baik, karena belum ada, saya lanjutkan. Kemudian surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPSP. Penyitaan adalah tindakan dari jurusita pajak untuk menguasai barang-barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. SPMP diterbitkan apabila setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak ini tidak dilunasi. Berdasarkan SPMP tersebut, jurusita melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa sebagai saksi. Penduduk Indonesia dikenal oleh jurusita dan dapat dipercaya. Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, sehingga bukan jurusita abal-abal ya, seperti debt collector atau yang lain. Kemudian memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Jurusita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Ada pertanyaan, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia, pajaknya apakah menjadi tanggung jawab pewarisnya? Benar, kalau misalnya wajib pajak meninggalkan warisan. Jadi semisal ya, ada Bapak Budi punya usaha besar ya, misalnya peternakan, kemudian beliau meninggal, maka subjek pajaknya adalah warisan yang belum terbagi, ini agar diprioritaskan untuk membayar utang pajaknya dulu. Karena ketika misalnya Bapak Budi meninggal, beliau akan menjadi, kemarin kalau di KUP harusnya sudah dibahas siapa subjek pajak, yaitu salah satunya adalah warisan yang belum terbagi. Yang misalnya Pak Budi di sini masih memiliki hutang-hutang pajak. Begitu, Mbak Arum. Kemudian Pak Hendra bertanya, cara mengangsur tagihan pajak ini seperti apa? Untuk mengangsur tagihan pajak itu misalnya hutang pajaknya ada 100 juta ya. Kemudian mau diangsur dalam jangka waktu bisa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu didiskusikan dengan jurusita dari wajib pajak. Biasanya diperlukan surat pernyataan komitmen atau jaminan untuk mengangsur tagihan dari utang pajak dari wajib pajak. Seperti itu. Jadi, caranya adalah wajib pajak menghubungi jurusita dan menyatakan, Pak, Bu, saya mau mengajukan permohonan angsuran. Nanti akan diberikan surat pernyataan atau surat komitmen yang intinya saya memiliki hutang pajak 100 juta dan akan dicicil atau diangsur dalam jangka waktu tertentu dengan komitmen atau jaminan
terlampir. Seperti itu, Pak Hendra. Oke, surat perintah penyitaan tadi sudah ya. Saya lanjutkan. Objek sita. Apa sih yang disita? Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPSP, objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Barang yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasanya berada di tangan pihak lain, atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak, mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan gross weight atau isi kotor tertentu. Penyitaan dilaksanakan dengan memprioritaskan atau mendahulukan barang yang bergerak karena lebih mudah dijual, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang yang tidak bergerak. Nah, penyitaan tambahan, dan pencabutan. Untuk penanggung pajak badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurusnya, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat yang lain. Penyitaan tambahan itu akan dilaksanakan apabila nilai barang yang disita itu tidak cukup. Utangnya 10 miliar. Ternyata aset yang dimiliki awalnya hanya 3 miliar. Berarti kan masih kurang 7 miliar, maka akan dilakukan penyitaan tambahan. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau hasil lelang yang disita ini tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Penyitaan tambahan ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Kemudian pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau berdasarkan putusan Badan Peradilan Pajak, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, yang dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat. Jadi kalau misalnya dilunasi ya sebelum barangnya dijual, atau selama proses penagihan ini berlangsung, kalau dilunasi proses penagihan akan dihentikan dan kalau ada yang disita dikembalikan. Kemudian ada pengumuman lelang. Jadi setelah diambil barangnya, pejabat DJP akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat 14 hari sejak penyitaan penanggung pajak masih tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengumuman lelang dilakukan melalui media massa sebanyak 1 kali untuk barang bergerak dan dilakukan 2 kali untuk barang tidak bergerak karena lebih susah untuk terjual. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak 20 juta tidak harus diumumkan melalui media massa karena biayanya juga cukup besar. Karena prinsip yang diutamakan adalah benefit greater than cost. Selanjutnya, proses lelang atau penjualan itu sendiri. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPSP, lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan minat atau calon pembeli. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat DJP akan melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita itu belum dijual, digunakan, atau dipindah bukukan. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang ini dihentikan. Sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang ini dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang. Misalnya, utang pajaknya 5 miliar, ternyata aset yang disita ini 6 miliar, ketika dijual baru 1-2 barang, dia sudah menutup utang pajaknya, sisanya dikembalikan. Seperti itu. Nah, ada juga penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPSP. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kenapa? Apabila wajib pajak ini
penanggung pajaknya ini akan meninggalkan di Indonesia untuk selama-lamanya atau ada niatan untuk itu, misalnya beli tiket ke luar negeri, kemudian mencarter jet pribadi atau akan bepergian ke daerah yang kalau misalnya ke luar negeri kan akan lebih susah ya untuk dicari atau ditangkap seperti itu, sehingga penagihan pajak itu langsung dilakukan seketika dan sekaligus tanpa melihat jangka waktu yang tadi, yang 7 hari, 21 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian penanggung pajak akan memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya ini udah tahu nih, oh saya punya utang pajak, ya udah asetnya saya transfer aja ke pihak-pihak lain, itu kan berarti ada etikat tidak baik. Nah, di situ bisa dilakukan juga penagihan seketika dan sekaligus. Kemudian terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan usaha atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Kalau perusahaan dibebarkan kan berarti nggak ada yang penanggung pajaknya seperti itu. Atau kalau misalnya digabung, kan kita juga tidak bisa menagih ke joint venture-nya tadi. Atau kalau ada pemekaran usaha, tentu status hukumnya juga akan berbeda seperti itu. Kemudian badan usaha yang akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Nah, selanjutnya pencegahan dan penyanderaan. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPSP. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini seperti pencekalan ya. Jadi ada apa istilahnya penanggung pajak yang tidak boleh atau dapat larangan untuk tidak boleh keluar Indonesia karena masih memiliki utang pajak. Seperti itu. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang utang pajaknya itu paling tidak 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajak. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan atau 1 tahun. Pencegahan ini tidak mengakibatkan dihapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Jadi selama dicegah, wajib pajak kan masih di Indonesia, masih bisa berkegiatan usaha. Jadi pencegahan tidak menghapus utang pajak dan penagihan pajak ini masih dilaksanakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra, berapa lama yang diperbolehkan untuk mengangsur tagihan pajak? Kalau yang diperbolehkan paling lama 12 plus 12, tapi untuk realita di lapangan itu tergantung dari pertimbangan dari jurusita dan atasannya, kepala seksi penagihan, pemeriksaan, dan penilaian. Jadi ada aturannya, tapi tetap dipertimbangkan dengan resiko dan profil dari wajib pajak. Itikat baiknya seperti apa, likuiditasnya seperti apa, mungkin seperti itu Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Kemudian untuk penyanderaan ini yang lebih seram atau penjara ya biasanya, pemenjaraan, pengurungan gitu. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang PPSP. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Biasanya sih di lapas tapi yang dipisah, bukan lapas yang karena pembunuhan atau yang lain-lain seperti itu. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1. Masa penyanderaan paling lama adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Jadi kita bisa dipenjara itu hampir 1 tahun kalau memang tidak melunasi utang pajaknya. Dan biasanya ini salah satu cara yang cukup ampuh ya, karena di penjara itu kan nggak enak. Jadi dia makan nggak enak, tidur nggak enak. Sehingga wajib pajak itu biasanya cari cara bagaimana bisa melunasi hutang pajaknya. Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Penyanderaan ini tetap dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang telah dilakukan pencegahan.
Nah, penyanderaan ini tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau mengikuti sidang atau mengikuti pemilihan umum. Kenapa? Karena nanti ditakutkan ada black campaign dan seperti itu. Penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut. Tempat yang tertutup, terasing dari masyarakat, dan memiliki fasilitas yang terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. Yang seperti ini kan biasanya memang lapas, penjara, atau tempat-tempat lain gitu kan. Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan yang lain. Penanggung pajak akan dilepas apabila utang pajak dan biaya penagihan dilunasi, jangka waktu yang ditetapkan telah terpenuhi, atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk materi upaya hukum memang lebih singkat, tapi sebenarnya upaya hukum itu sendiri bermacam-macam ya implikasinya. Jadi dia rutenya bercabang. Kalau misalnya saya mengambil penghapusan, saya tidak bisa mengajukan keberatan dan seterusnya dan seterusnya. Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait upaya hukum. Ada yang mau didiskusikan atau yang lain silakan. Kalau malu bisa bertanya melalui chat. Salah satu yang biasanya ditakuti oleh wajib pajak adalah pembukaan data-data rekening biasanya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka rekeningnya akan diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau misalnya sudah punya utang pajak, tidak dilunasi, maka rekeningnya akan diblokir dan pada tahap tertentu sesuai dengan pertimbangan jurusita, rekeningnya akan dipotong sesuai dengan hutang pajak dari wajib pajak dan rekeningnya dibuka blokirnya. Kemudian sebentar saya bukakan. Nah, barang-barang yang dilelang itu di mana sih jualnya? Barang-barang yang dilelang akan dijual di lelang.go.id dan itu siapa saja bisa mengakses dan bisa dibeli. Sebentar saya reload. Misalnya untuk wilayah Jakarta. Jadi ada yang tanah, bangunan, kemudian barang-barang bergerak yang disita dari wajib pajak itu akan dijual melalui halaman lelang.go.id. Dia macam-macam ya, bisa mobil, bisa yang lain. Dan tidak cuma hasil lelang dari sengketa pajak, tapi misalnya dari bank yang jaminannya tidak dibayarkan, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan terkait ini, saya akan bahas sedikit. Jadi kemarin kalau nggak salah Pak Hendra ya yang bertanya mengenai pengkreditan pajak masukan sebelum wajib pajak yang bersangkutan itu dikukuhkan sebagai PKP. Betul, Bapak? Pak Hendra, permisi. Bukan, Pak. Bukan ya? Kemarin Pak siapa? Pak Apa Pak? Nurmansyah apa kemarin? Oh, Pak Nurmansyah ya? Pak Nurmansyah apakah hadir, Bapak? Oh, ada namanya. Silakan, Pak Nurmansyah. Halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, jadi kemarin pertanyaan Bapak yang pajak masukan untuk perolehan BKP sebelum dikukuhkan sebagai wajib pajak, Pak ya? Ya,
Nah, kemarin kan jawaban saya sudah, tapi belum ada dasar hukumnya. Jadi kalau jawaban saya kan memang di Undang-Undang Cipta Kerja setelah wajib pajak dikukuhkan, bagaimana status dari pajak masukannya. Nah, ini di pasal 65 PMK 28, sorry, PMK 181 kalau tidak salah. PMK 18 itu pasal 65, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai TKP ini dapat dikreditkan oleh PKP. Nah, ketentuannya berlaku seperti apa? Dia berlakunya adalah dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut sebagaimana pada saat wajib pajak ini sudah dikukuhkan. Caranya adalah melalui pedoman pengkreditan pajak masukan di pasal 5 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ini dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPN. Jadi Bapak bisa melaporkan SPT masa PPN di bulan dikukuhkan dengan pajak masukannya 80% dari pajak keluarannya. Itu yang pilihan pertama, atau penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan yang dilakukan secara jabatan. Jadi jawaban yang kemarin itu sudah betul, tapi memang ini dasar aturannya untuk lebih menguatkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 kalau saya tidak salah. 18 tahun 2021. Seperti itu, Pak Nurmansyah. Iya, Pak. Baik. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pemeriksaan dan upaya hukum, kemudian produk hukumnya, kemudian proses penagihan, silakan. Sebelum saya coba resum secara singkatnya, monggo. Atau mungkin ada yang mau diskusi terkait case-case-nya yang apakah ini bisa menimbulkan pemeriksaan seperti itu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke resum ya, berarti. Nah, jadi kalau kita kembali ke awal, saya bukakan ini. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pemeriksaan. Oke, jadi kemarin kita belajar yang pertama adalah terkait pemeriksaan. Di situ ada pemeriksaan, ada tujuannya menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, ada juga pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, selanjutnya ada juga alasan kenapa wajib pajak ini diperiksa. Misalnya karena SPT lebih bayar, karena hasil analisa dari akun representatif, atau analisa lain dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian alasan-alasan yang timbul dari adanya data pemicu pihak ketiga. Misalnya ada wajib pajak badan yang omset bulanannya itu 100 juta. Berarti kan labanya di bawah itu dong. Nah, kalau misalnya omsetnya 100 juta, setahun harusnya 1,2 nih. Ternyata wajib pajak yang bersangkutan beli Alphard. Alphard harganya 1,6 sekarang. Apakah masuk akal kalau dia omsetnya 1,2 bisa beli mobil 1,6? Dari mana uang yang dimaksud? Nah, itulah yang akan menjadi salah satu trigger permintaan data keterangan oleh akun representatif atau bahkan sampai ke pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Nah, proses pemeriksaan sendiri seperti apa? Proses pemeriksaan sendiri itu dimulai dari adanya penerbitan surat perintah pemeriksaan. Kemudian wajib pajak ini akan diberitahukan surat pemberitahuan pemeriksaan sama mau pemeriksaan kantor ataupun pemeriksaan lapangan. Kemudian dipanggil ke kantor untuk pemeriksaan kantor dan lapangan, diundang, kemudian dilakukan peminjaman dokumen, dilanjutkan dengan permintaan informasi dan atau keterangan, dan
Dilanjutkan dengan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Di sini wajib pajak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, menyetujui seluruhnya, sebagian atau menolak, tentunya dengan dasar dan bukti yang ada. Nah, di situ maka setelah mengirimkan tanggapan, Direktorat Jenderal Pajak yang sudah menerima akan menerbitkan undangan untuk melaksanakan pembahasan hasil pemeriksaan. Setelah pembahasan dilakukan, ada yang namanya produk hukum. Bentuknya ada yang kurang bayar tambahan, lebih bayar, ataupun nihil. Implikasi dari produk hukum ini apa? Wajib pajak bisa melakukan upaya hukum. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, wajib pajak bisa melakukan yang namanya upaya hukum. Ada pilihannya, yaitu keberatan, yang dilanjut dengan banding, dan peninjauan kembali. Ada juga gugatan, kemudian ada pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengurangan, penghapusan, dan pembetulan. Jadi, seperti ini. Setelah hasil pemeriksaan atau produk hukum lain dari Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak bisa memilih melakukan keberatan dengan sanksinya 30%, banding sanksinya 60%, kemudian gugatan, atau melalui pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pembetulan. Ini dipilih salah satu. Jadi tidak bisa memilih jalur yang mana nih yang mau digunakan, seperti itu. Nah, setelah wajib pajak ini sudah final ataupun tidak ada upaya hukum kembali, maka di sini akan dilakukan yang namanya proses penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan kepada penanggung pajak untuk orang pribadi, berarti walinya, pengampunya, guardian, atau pihak-pihak lain yang dirasa mampu mewakili wajib pajak dan menanggung pajak dari orang pribadi tersebut. Kalau badan berarti pengurus, direktur, komisaris, BOD, pemegang saham, dan lain-lainnya. Itu penanggung pajaknya. Kalau misalnya memang masih belum dilakukan belum dilakukan pembayaran ataupun pelunasan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan aktif. Jadi mulai dengan surat teguran, kemudian dilakukan surat paksa, adanya penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan tahapan sita, kemudian dilakukan lelang, kemudian dilanjutkan dengan proses penjualan lelangnya tadi, dan bahkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki itikat baik atau itikatnya memang kurang baik, itu bisa dilakukan pencekalan atau pencegahan. Kemudian kalau misalnya dirasa diperlukan, bisa dilakukan penyanderaan atau pemenjaraan atau pengurungan wajib pajak. Seperti itu. Nah, wajib pajak sendiri, kalau sudah melunasi atau hasil lelang itu dirasa sudah cukup, maka dapat dihentikan untuk proses penagihan pajaknya. Namun dalam jangka waktu, ternyata wajib pajak ini diragukan nih itikat baiknya atau ingin meninggalkan Indonesia atau ada alasan lain yang mengakibatkan kemungkinan adanya kerugian negara, maka wajib pajak ini akan dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus tanpa memandang jangka waktu yang ini. Nah, jadi kalau jangka waktu normalnya itu 30 tambah 7 hari tambah 21 hari tambah 20 tambah 2 hari ya, sorry. Berarti kan 7 tambah 21, 28 tambah 2 lagi 30 hari, berarti kan 2 bulan tambah 28 hari lagi. Totalnya jangka waktu penagihan itu adalah 3 bulan. Jadi dari dasar penagihan pajak ini jatuh tempo itu sampai dengan 1 bulan, kemudian untuk proses penagihan yang aktif itu sendiri di 2 bulan. Jadi totalnya 3 bulan seperti itu. Ini untuk jangka waktu penagihan pajak. Tapi kalau misalnya wajib pajak itikat baiknya diragukan, ini bisa langsung diterabas. Ada ketentuan lain yang mengatur adalah penagihan seketika dan sekaligus. Seperti itu.
Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan atau didiskusikan, silakan. Ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat menjelaskan dan mau dikurangkan, silakan. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Arum. Pak Doni, kalau misal Badan beli barang sedang laba di bawah barang tersebut kan nggak mungkin, tapi ternyata beli barangnya dipinjemin dari pihak ketiga, seperti misalnya pinjam dari komisaris. Nah, komisarisnya nanti ikut dilihat SPT-nya nggak sih? Maksudnya pajak itu mungkin. Iya, nanti akan dikaitkan Mbak Arum. Karena misalnya gini, Mbak Arum itu pemegang saham dari PT Maju Mundur. PT Maju Mundur tuh statusnya rugi lah. Atau labanya 100 juta, kemudian beli alat atau modal harganya 500 juta. Kira-kira mungkin nggak tuh? Belinya pakai apa? Kan kalau kita secara akuntansi, pemilihan untuk pembelian itu kas atau hutang. Betul kan? Nah, jadi misalnya pada barang, berarti kasnya berkurang. Atau misalnya barang pada hutang. Kan nggak ada yang lain tuh kalau kita beli. Nah, kalau misalnya Mbak Arum meminjamkan, berarti kan statusnya adalah Mbak Arum punya piutang ke perusahaan atau itu adalah setoran modal. Nanti itu pasti akan dikaitkan. Ini belinya pakai apa? Sumber dananya dari mana? Statusnya apa? Apakah itu saham? Apakah itu modal ya maksudnya? Atau itu pinjaman? Karena ketentuan kalau misalnya pinjaman harus ada biaya bunga, harus dicatat. Bagaimana perjanjiannya? Itu pasti implikasi legalnya berbeda. Modal atau hutang. Seperti itu, Mbak Arum. Karena kan penanggung pajak untuk badan itu sampai di pemegang saham ya. Jadi akan dikejar sampai ke situ. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan yang lain. Oke. Apa yang unik ya? Oke. Jadi dulu pernah ada case wajib pajak itu mengajukan SPT lebih bayar. Dari SPT lebih bayar, wajib pajak diperiksa dan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Tapi wajib pajak ini misalnya SPT-nya itu 1 miliar. Ternyata di surat ketetapan pajaknya hanya 400 juta. Wajib pajaknya nggak terima nih. Wajib pajaknya melakukan keberatan. Karena berkurang 600 nih dari yang harusnya. Saya terimanya harusnya 1 miliar Pak, tapi kok cuma 400. Nah, di situ wajib pajak keberatan dan mencantumkan nominal keberatannya harusnya SKPLB 1 miliar. Tapi ternyata ada kesalahan hitung sehingga dari 400 juta itu tadi wajib pajak malah menjadi kurang bayar 300 juta karena adanya ini nanti akan dibahas di PPN ya, pajak masukan yang tidak seharusnya dikreditkan tapi dikompensasikan. Itu karena sanksinya adalah kalau dulu 100%, kalau sekarang 75%. Jadi contohnya wajib pajak itu mengkompensasikan 100 juta di masa Januari ke Februari. Padahal harusnya nggak boleh dikompensasi nih. Berarti yang ditagihkan adalah 100 plus sanksinya itu 75. Seperti itu. Nah itu dulu saya diceritakan oleh dosen sehingga itu sangat terngiang-ngiang wajib pajak dari lebih 1 miliar diputusinnya 400 jadinya kurang bayar 300 contohnya. Nah itu kan wajib pajak juga harus menimbang dan harus tahu oh kalau saya melakukan upaya hukum seperti ini implikasinya untuk saya itu apa sih, seperti itu. Makanya pentingnya aturan terkait pajak, pegawai yang mengerti pajak dan lain-lain sehingga pajak itu tidak menjadi momok tapi ya bisa berjalan beriringan untuk pembangunan Indonesia seperti itu. Kemudian kalau yang lain, apakah SPT lebih bayar itu ya dikurang-kurangin? Enggak juga. Kalau misalnya wajib pajak bertransaksi dengan bendahara misalnya. Kalau misalnya wajib pajak dengan bendahara berarti kan yang memotong dan memungut itu bendahara. Wajib pajak, pajak masukannya berarti semua bisa dikreditkan, tapi pajak keluarannya kan sudah dibayar, jadi tidak ada yang dibayar. Lebih bayarnya itu bisa dicairkan semua. Seperti itu. Jadi memang salah satu pentingnya tax planning nanti bisa belajar ke Mas Faris ya untuk tax planning itu seperti apa, bagaimana secara legal dan sesuai ketentuan pajak itu bisa diminimalkan tapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sorry. Ada pertanyaan dari Mbak Put
Putri, Pak, jadi baiknya diikhlaskan saja atau lebih bayar dari periksa? Tergantung, Mbak. Tergantung. Ini kalau saya sebagai pemeriksa ya. Tergantung. Kalau misalnya Mbak Putri yakin dengan laporan keuangannya, gas. Karena itu kan hak Mbak Putri. Tapi kalau nggak yakin, ya jangan lebih bayar. Itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ulo marani gepuk. Jadi ular datang ke pentungan gitu. Karena kalau misalnya Mbak Putri lebih bayar, ternyata pembukuannya amburadul, nggak punya dokumen untuk membackup itu. Yang harusnya Mbak Putri itu di bawah sasaran pemeriksaannya misalnya ya, di ranking bawah nih, lebih bayar langsung dibawa ke atas, langsung prioritas utama. Ini harus diselesaikan karena lebih bayar ada jangka waktunya. Jadi kalau memang yakin dengan pembukuannya, yakin dengan bukti-buktinya, gas aja. Tapi kalau memang ragu-ragu, pilihan wajib pajak. Karena ada juga yang dia merasa lebih bayar, tapi ternyata penerapan PSAK-nya amburadul, penerapan aturan pajaknya amburadul, kemudian apa ya, banyak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, jadi biaya-biaya fiktif, biaya-biaya yang nggak jelas, itu kan otomatis ketika dikoreksi peredaran usahanya tetap, tapi biayanya berkurang, labanya malah bertambah, sehingga mengakibatkan kurang bayar. Pak, ini maksudnya kalau diperiksa tuh LB-nya diminta dicairin atau LB-nya dikompensasi? Kalau dikompensasi tidak diperiksa. Yang diperiksa itu kalau dicairin karena negara mengeluarkan uang. Begitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya Mbak Arum, kompen terus gitu kan dari Januari sampai Desember, nggak masalah. Nanti diperiksanya kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger hal-hal yang mencurigakan, tapi begitu Mbak Arum minta restitusi, restitusi itu yang dicairkan ya, nah itu baru pemeriksa, ini ada wajib pajak minta duit keluar nih, nah itu baru diproses untuk pemeriksaan. Jadi triggernya menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lebih bayarnya ini apakah sudah sesuai? Kalau memang sudah sesuai, monggo. Kalau belum sesuai, pertimbangan wajib pajak gitu. Karena sering dari lebih bayar jadi kurang bayar yang fantastis gitu ya. Tapi ada juga yang memang lebih bayarnya fantastis, cair-cair aja ya banyak gitu. Asal memang itulah kenapa kalau perusahaan besar itu biasanya pakai konsultan, misalnya dari Big Four, kemudian konsultan pajak yang lain. Kalau misalnya kita minta dicairin restitusi jadi sasaran utama DJP ya Pak, kalau gitu mending diem-diem baik. Kalau restitusi pasti akan langsung naik ke prioritas atas karena wajib pajak meminta haknya mengeluarkan uang negara. Nah, mengeluarkan uang negara itu kan tidak mudah ya, karena kalau misalnya sampai salah atau gimana, itu kan kerugian negara. Jadi pasti dia akan diprioritaskan. Selain itu kan ada jangka waktunya, jadi pasti itu udah jadi sasaran utama. Kalau misalnya tidak masuk sasaran dari analisa AR atau ada data pemicu lain, itu salah satu trigger. Tapi kalau misalnya memang haknya mbaknya ya nggak masalah gitu. Contohnya perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi itu kan bangun jalan, bangun gedung, yang lain-lain, yang transaksinya dengan bendahara, itu mereka bisa mengkreditkan pembelian material, pembelian lain-lain, pembelian kontraktornya, keseluruhan. Kalau untuk PBK apalah jadi sasaran, saya penasaran. Enggak, karena PBK kan nggak ada duit keluar, cuman saya salah input, harusnya masuk ke kantong yang ini, ternyata geser ke kantong ini. Harusnya PPN, malah salah kodenya karena memang kode billingnya itu kan ya mirip-mirip 411121, 411211 itu kan sangat rawan error ya. Misalnya kita lagi ngantuk siwer, satunya 3 kali sama satunya 2 kali dilanjut 211 itu kan agak siwer juga ya. Jadi kalau itu nggak masalah sih Mbak Arun, seperti itu. Kalau trigger pemeriksaan yang lain, apa ya? Ya mungkin itu ya data-data pembelian tanah, kewajarannya, misalnya di SPT-nya asetnya 1 miliar, tapi dia bisa beli rumah di Pantai Indah Kapuk misalnya, harga 5 miliar, loh. Penghasilan dari mana tuh? Gitu. Itu yang biasanya juga jadi trigger. Kemudian kalau misalnya, kan sekarang faktur itu tersinkronisasi, perusahaannya Mbak Arum, di SPT, lapor pembelian berfakturnya 4 miliar, ternyata
data lawan transaksinya ada pajak keluarannya 10 miliar loh. Kok ada pembeliannya 6 miliar yang nggak dilaporin? Apa jangan-jangan ini pembeliannya 6 miliar, terus nggak dibikinin faktur untuk mengecilkan PK-nya? Apakah seperti itu? Nah, itu nanti akan dikonfirmasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, apa mau didiskusikan, atau ada materi yang mau kita visit ulang, kita bahas lagi, gitu, silakan. Lagi ya. Untuk diskusi terkait pajaknya dengan AR ya Mas, bebas kan ya tanya? Bebas. Jadi kalau dulu di kantor pajak itu AR itu mengampu pelayanan, pengawasan dan konsultasi. Jadi AR-nya pengawasan dan konsultasi. Tapi kalau sekarang itu dipisah. Pengawasan atau data-data terkait pajaknya itu di AR-nya, tapi untuk konsultasi yang random, misalnya, ini saya harusnya gimana, yang umum ya, maksudnya yang tidak berhubungan dengan transaksi wajib pajak, itu ke teman-teman fungsional penyuluh di helpdesk gitu. Atau bisa ke laman pajak.go.id, kering pajak, itu ada live chatnya. Jadi kalau di pajak.go.id, sebentar saya coba buka ya. Jadi kalau mau konsultasi terkait data yang ada nominal, saran saya ke AR. Karena yang lebih berkepentingan oleh teman-teman AR-nya. Tapi kalau yang konsultasi umum, gimana caranya eh, menghitung ini, atau misalnya ini ketentuannya seperti apa, itu ke teman-teman penyuluh. Karena mereka yang memiliki kewajiban untuk pelayanan perpajakan. Nah, ini apakah lamanya sudah terlihat? Pajak.go.id-nya? Share screen saya apakah sudah terlihat? Oke, udah ya. Nah, jadi di laman pajak itu sendiri, selain fitur ini, ada namanya fitur live chat. Jadi apakah wajib pajak punya NPWP atau tidak NPWP? Kasus di sini misalnya kita nggak punya, itu bisa kita chatting nih, eh, konsultasi terkait layanan perpajakan. Tapi tetap mungkin biasanya kalau saya pribadi lebih suka kalau konsultasi itu tatap muka ya. Jadi langsung permasalahannya tuh kayak langsung satset satset gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang butuh second opinion atau perlu pertanyaan lain, misalnya kita lagi mager, apalagi sekarang polusi lagi gila-gilanya, tanya melalui live chat pajak ini juga bisa. Jadi kalau mau diskusi, bisa ke AR, bisa ke fungsional penyuluh, atau bisa ke sarana yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di live chat, di lain-lain. Kalau untuk WhatsApp itu tergantung dari kantornya. Jadi biasanya sih akun representatif ada nomor WhatsApp-nya ya. Betul. Jadi WhatsApp bisa ke WhatsApp kantor itu untuk cari tahu AR serta kontaknya, atau kalau misalnya sudah tahu AR-nya langsung minta ke AR-nya aja. Karena kalau di kantor kan ya itu paling umum. Kalau helpdesk juga ada. Helpdesk juga ada sarana. Misalnya kita mau tanya, Pak caranya lapor ini gimana? Itu seperti apa? Sudah ada. Tapi malah kadang itu diarahkan ke YouTube-nya Mas Faris. Karena Mas Faris itu lebih informatif dan lebih kalem ya penyampaiannya. Kalau di helpdesk kan kembali lagi ke individualnya. Tapi kalau beberapa teman di helpdesk kadang menyarankan silakan buka ini Pak, gitu. Karena lebih solutif begitu.
Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi terkait pemeriksaan, upaya hukum, ataupun proses penagihan? Monggo. Atau ada yang mau tanya do and don'ts-nya kalau misalnya kita lagi diperiksa tuh apa sih Pak? Silakan, monggo yang mau ada pertanyaan. Kita masih punya kurang lebih di 19 menit lagi. Oke, ada pertanyaan terkait faktur. Kalau misalnya kita mau buat pengganti. Pengganti ini pembetulan maksudnya ASTR, ASTRI, atau bagaimana maksudnya? Tuh, nanti untuk faktur akan dijelaskan di PPN ya, tapi ini akan saya bahas sedikit. Jadi kalau untuk faktur pajak itu memang dia harus diterbitkan untuk pembayaran atau penyerahan mana yang lebih terdahulu sama dengan PPN terutang. Nah, kalau misalnya untuk tanggal sih biasanya untuk pengganti itu di masa yang sama, cuman memang pelaporannya tidak ada masalah. Tapi untuk tanggalnya mungkin nanti bisa ditanyakan di bagian PPN ya, apakah bisa mundur untuk tanggal faktor penggantinya. Karena misalnya dia tanggal 16, kemudian penggantinya di 28. Apakah dia masih bisa mundur untuk pengganti? Kebetulan kalau saya sendiri tidak pernah membuat faktur, jadi untuk secara teknisnya itu lebih amannya dikonsultasikan ke nanti tentor PPN-nya, begitu. Tapi kalau misalnya di 28 pun seharusnya tidak masalah karena nanti dia dilaporkannya kan baru di bulan Agustus September, begitu. Apa lagi ya? Mungkin di sini ada yang bercita-cita kerja di konsultan pajak.
Pelayanan pajaknya office hour. Betul, pelayanan pajak itu jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 3 untuk jam pelayanan. Tapi kalau misalnya jam kantor kita sih 7.30 sampai dengan jam 5 sore. Sorry, jam pelayanan jam 3 atau jam 4 ya? Jam 4. Jadi jam pelayanan itu jam 8 sampai dengan jam 4 sore, jam kantornya 7.30 sampai jam 5. Kalau misalnya menghubungi, misalnya ada yang memang pegawai yang tidak suka dihubungi di luar jam kerja, ada yang ya slow-slow aja gitu. Tapi memang mungkin lebih slow respon seperti itu. Kalau untuk pelayanan kantor ya memang office hour, kalau kering pajak sama, sepertinya dia office hour juga. Tapi untuk yang misalnya chat WhatsApp ke AR, tergantung ke AR-nya masing-masing. Karena kan kalau untuk di KPP level Pratama, satu AR bisa menangani 5.000, 10.000, sampai beberapa belas ribu wajib pajak. Jadi misalnya ada satu yang kan pasti masuk ke antrian, seperti itu. Mungkin ada yang berminat masuk KPP Madya ya. Kalau Madya kan WP-nya hanya sedikit, jadi satu AR tuh bisa menangani mungkin kayak hanya puluhan, ratusan. Sehingga pelayanan dan pengawasannya lebih intens. Baik, saya tunggu mungkin sampai 20.50 mungkin ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan. Monggo, kalau ada pertanyaan lain. Hmm, tips dan triks kalau misalnya kita diperiksa ya. Kalau untuk pemeriksaan juga ada wajib pajak itu mungkin pembukuan ganda. Mungkin pernah mendengar itu pembukuan ganda. Jadi ada yang misalnya versi realnya, kemudian ada versi pajaknya, ada versi untuk pinjaman ke bank. Malah 3 ya kalau itu. Jadi kalau untuk bank itu dibesarkan, nominalnya di blow up, digelembungkan, kemudian versi normal, versi real pembukuan perusahaan, dan ada versi pajak yang dikempeskan gitu kan. Nah, pernah suatu ketika Direktorat Jenderal Pajak itu menemukan versi yang besar, yang di banknya nih. Nah, begitu disandingkan, wajib pajaknya nggak bisa berkelak, dan karena bukti ini real dan dari pihak ketiga diketahui oleh wajib pajak, ada tanda tangannya untuk pengajuan misalnya pinjaman ataupun yang lain, ya wajib pajaknya nggak bisa berkelak dong. Nah, maksudnya kalau seperti itu kan mending kita ya yang lurus-lurus aja lah. Kalau ada yang kurang bayar dibayar, kalau ada lebih bayar ya bisa dianu. Tapi tetap semuanya berdasarkan data, bukti, dan informasi yang real seperti itu. Jadi tipsnya sih ya memang baik di sini bukan menjamu atau gimana, karena kami juga beberapa pemeriksa malah takut kalau misalnya menerima apapun dari wajib pajak, karena kan eh, ya takut diracun misalnya, ada yang seperti itu kan, atau takut dengan kode etik, ada integritas dan seperti itu. Tapi pada intinya sih memang kalau selama proses pemeriksaan yang penting ya baik sewajarnya ke manusia yang lain, dan supaya pemeriksaannya juga lebih cepat selesai dan lebih cepat diselesaikan untuk penerbitan produk hukumnya.
Kemudian ketika misalnya tanggapan itu juga ada baiknya menyampaikan tanggapan yang jelas seperti apa yang ditolak wajib pajak itu dasar hukumnya apa, kemudian bukti-buktinya apa sehingga tidak memakan waktu untuk dipelajari dan wajib pajak juga oh ternyata memang yang seharusnya adalah seperti ini dan Direktur Jenderal Pajak juga tidak yang ingin menang sendiri atau seperti apa. Kalau memang buktinya ada dan seperti itu bisa dikabulkan untuk penolakannya. Mungkin dari saya itu saja, Mas Faris. Saya kembalikan ke Mas Faris. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Doni atas penjelasannya selama 2 hari ini ya. Materinya pemeriksaan sekaligus hari ini adalah terkait upaya hukum dan juga penagihan tadi ya. Gitu. Mungkin tadi juga udah di spill seperti apa gitu ya proses hukumnya terkait penagihan, kemudian tadi juga ada lelang dan sebagainya ya gitu. Jadi menarik sih kalau lelang itu gitu ya. Jadi apa kita bisa untung-untungan gitu ya dapat dapat mungkin barang dengan harga atau biasanya rumah atau aset gitu yang Mirip. mungkin harganya bisa bisa jauh di bawah harga pasar seperti itu. Terus ada beberapa pertanyaan di sini tadi yang sudah dijawab ya sepertinya ya kalau terkait em, kalau terkait AR gitu ya. Untuk AR sendiri sebenarnya memang karena posisinya sekarang itu sudah berubah gitu ya secara secara tugas AR itu sudah bukan lagi AR yang dulu gitu ya gitu. Kalau dulu kan AR itu Pengawasan dan konsultasi. pengawasan dan konsultasi gitu ya. Jadi dan walaupun ya sebenarnya masih banyak juga gitu ya AR-AR yang masih masih melayani konsultasi juga gitu. Cuman memang secara job desk gitu memang sekarang sudah untuk konsultasi dan pelayanan itu sekarang sudah diarahkan ke helpdesk biasanya ke para penyuluh biasanya gitu. Cuman AR juga kadang ya masih masih suka apa namanya memberikan konsultasi secara langsung ya. Maksudnya Ada kalau yang kepentingan terkait Mas ya. langsung dengan job Wajib desk-nya pajak. dia gitu. Selama maksudnya karena kan memang secara job desk memang agak berbeda dengan pemeriksa ya. Pemeriksa itu kan dia rigid ya, ada jangka waktunya, ada dokumen yang harus di segala macamnya. Sementara kalau AR itu lebih ke persuasifnya seperti itu gitu. Makanya ketika ketika eh, harapannya gitu kan, harapannya ketika kan kita balik lagi ya ke aturan umum di pajak itu kan pertama eh, wajib pajak itu kan kewajibannya cuma sampai apa sih ya cuma sampai lapor aja gitu kan gitu. Mulai dari daftar, hitung, setor, lapor ya udah kewajiban Bapak Ibu di sini sebagai wajib pajak ya cuma sampai lapor aja gitu ya. Sisanya ya nanti dilakukan oleh DJP. Dalam hal ini berarti dilakukan pengawasan gitu. Jadi sepanjang itu sudah dilakukan semuanya, sudah daftar, sudah hitung, sudah setor, sudah lapor, sepanjang itu dilakukan dengan benar ya otomatis harusnya tidak ada lagi dispute di situ ya gitu. Tapi justru itulah apa namanya karena DJP sendiri eh, hanya hanya bertugas untuk mengawasi gitu, mengawasi dan mengedukasi. Jadi dari situlah muncul ya ada pengawasan, ada pemeriksaan segala macam untuk membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh wajib pajak itu sudah benar atau tidak gitu ya. Karena kan ya balik lagi ya ke self assessment itu. Self assessment pada dasarnya adalah apapun yang dilaporkan oleh wajib pajak itu dianggap benar kecuali atau Ada sampai bukti lain. dengan ketika DJP menemukan bukti lain seperti itu kan gitu. Dan itu kan dibatasin hanya sampai 5 tahun saja ya. Lebih dari 5 tahun ya sudah itu dianggap selesai seperti itu. Paling itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih Mas Doni atas Sama-sama, Mas Faris. waktunya. Kita akan lanjut besok di hari Kamis dengan materi baru yakni PPh orang pribadi. Besok bersama saya sebagai pemateri selama 5 kali pertemuan ke depan. Kita akan bahas mengenai PPh orang pribadi dulu ya. Jadi seperti apa penghitungan PPh orang pribadinya, bagaimana cara pelaporannya, kemudian seperti apa misalkan kalau karena kan orang pribadi itu kan
banyak macam-macamnya ya. Maksudnya ada yang UMKM, ada yang pekerja, ada yang ada yang non karyawan segala macamnya gitu. Oke, itu saja dari saya sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Doni, kepada Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat. Semoga yang di Jakarta juga cepat turun hujan ya. Tadi ada yang kejebak LRT nggak? Kalau saya kebetulan belum sempat nyoba ya tadi ya, karena Kampung Tangguh juga harusnya ya. sih dekat ya, dekat dari tempat saya sih, karena tinggal naik dari Revos itu nanti turun di Duku Atas paling kalau mau ke kantor pusat. Oke, itu terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama ya, jam 7 malam dengan materi PPh orang pribadi. Untuk materinya sendiri sudah ada di di deskripsi. Mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan dari saya. Sekali lagi tepuk tangan secara virtual pada Mas Doni. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Doni, Mas Terima kasih Galis. Bapak Ibu.